Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi ya di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat jajanan ala abang-abang yang biasa dijual di sekolahan itu. Apalagi namanya kalau bukan cilok alias aci dicolok ya. Karena makannya tuh biasanya dicolok seperti ini. Terus karena bahannya juga terbuat dari aci. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat cilok ala Mamang SD dengan bumbu kacang yang sangat enak banget? Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 400 ml air, 2 siung bawang putih yang sudah diulek halus, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh lada bubuk, dan seperempat sendok teh gula pasir. Aduk merata, kemudian ini dimasak hingga mendidih, lalu diangkat. Selanjutnya, siapkan wadah lalu masukkan 200 gram tepung sagu, 200 gram tepung terigu, atau kalau ditakar menggunakan sendok itu sama-sama 20 sendok makan penuh. Daun bawang yang sudah diiris halus, ini saya pakai kira-kira 5 batang, tapi bagian putihnya nggak saya ikutkan ya. Aduk-aduk. Kalau nggak ada daun bawang, boleh juga diganti dengan daun seledri. Selanjutnya kita masukkan air rebusan bumbu tadi. Ini dimasukkannya sedikit demi sedikit dulu sambil diaduk secara merata. Jadi memasukkan airnya itu sedikit aja. Ini kita aduk-aduk menggunakan centong atau spatula ya, karena kan panas banget. Jadi diusahakan mengaduknya itu menggunakan centong atau spatula. Untuk menguleninya itu nanti nggak usah terlalu lama, karena kalau makanan yang berbahan dasar sagu, kalau kita uleni terlalu lama menggunakan tangan itu nanti hasilnya akan alot dan keras ya. Jadi utamakan menggunakan centong. Nah, kira-kira seperti ini sudah mulai tercampur. Ini lanjut saya aduk menggunakan tangan, tapi jangan terlalu lama. Sebentar aja asal tercampur rata. Ini teksturnya memang banyak ya seperti ini. Teksturnya itu lembut banget, tapi nggak apa-apa. Walaupun di tangan nanti lengket, akan kita baluri menggunakan minyak goreng sewaktu membulat-bulatkannya ya. Nah, seperti ini. Jangan terlalu lama sewaktu menguleni. Aduk-aduk aja pakai centong ya, selama masih panas tadi. Sekarang kita akan pulung adonannya. Ini tangan saya lumuri dulu menggunakan minyak goreng agar nggak lengket. Saya nggak pakai tepung terigu karena nanti kalau menggunakan tepung terigu akan menambah bahan tepung terigu sehingga nanti ciloknya bisa keras ya. Seperti ini kira-kira, jangan terlalu besar, sedang-sedang aja ukurannya. Jadi ini sedikit tips aja ya, kalau kita membuat makanan apapun itu yang berbahan dasar sagu, pastikan untuk nguleninya itu jangan terlalu lama menggunakan tangan ya, karena akan membuat adonan itu jadi alot dan keras. Sama seperti halnya waktu saya membuat sempol tanpa ayam ya, itu saya uleninya nggak terlalu lama, jadi tetap awet dan empuk. Nah, ini hasilnya. Sekarang ini siap kita rebus. Siapkan air mendidih, kemudian beri minyak goreng kira-kira 2 sendok makan. Lalu masukkan ciloknya tadi satu persatu. Ini diberi minyak goreng tujuannya biar nanti ciloknya sewaktu diangkat nggak lengket satu sama lainnya ya.
Kemudian ini saya aduk dulu agar bagian bawah itu nggak lengket dan nggak gosong. Ini dimasak hingga ciloknya itu mengapung ya atau mengambang gitu. Kalau sudah mengambang didiamkan dulu kira-kira 3-5 menit agar bagian tengahnya benar-benar matang dan tanak ya. Nah kira-kira seperti ini udah matang ciloknya. Selanjutnya ini bisa kita angkat, kita taruhkan di wadah yang lainnya. Seperti punyanya amang-amang yang dijual itu ya, ini ciloknya kemudian kita kukus agar apa? Agar tetap hangat dan tetap empuk. Sebenarnya ini walaupun udah dingin tetap empuk ya, tapi biar awet hangat jadi kita kukus aja dulu selama 10 menit. Setelah 10 menit ini ciloknya udah tanek banget, bisa dimatikan api kompornya. Selanjutnya ini biarkan tertutup aja ya. Nah sekarang kita mau buat bumbu kacangnya. Ini saya sudah sediakan wajan, kemudian beri minyak goreng secukupnya. Setelah panas, masukkan 3 siung bawang putih yang sudah diulek halus. Kemudian ini ditumis hingga harum. Ini pakai api sedang aja ya, biar nggak gampang gosong. Setelah bawang putihnya harum, kita masukkan cabai merah yang sudah saya ulek halus. Sebelum itu, ini cabai merahnya saya rebus dulu, tadi sebanyak 10 buah. Jadi direbus dulu, kemudian diulek halus ya. Tumis-tumis hingga cabainya matang dan aromanya semakin wangi. Tujuannya cabai merahnya itu direbus dulu agar nanti hasil bumbunya itu enak banget, mantul maksimal pokoknya lah ya. Setelah bumbunya harum, ini saya masukkan 80 gram kacang tanah yang digoreng, kemudian diulek kasar seperti ini. Mau diulek halus juga boleh. Jadi digoreng menggunakan minyak ya, bukan disangrai aja. Lalu tambahkan dengan 400 ml air atau sebanyak 2 gelas belimbing. Aduk merata dan biarkan hingga mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Lalu ada 50 gram gula merah. Kemudian ini diaduk hingga merata dan biarkan gulanya ini larut terlebih dahulu. Kalau gulanya udah larut, masukkan 100 gram kentang yang sudah direbus, kemudian diulek halus seperti ini. Ini tujuannya agar nanti tekstur bumbunya itu benar-benar lembut dan halus. Kalau nggak ada kentang, boleh juga diganti dengan ubi jalar atau ketela rambat itu ya, atau mantang juga orang menyebutnya. Karena biasanya kalau di tempat saya itu orang jualan cilok itu bumbunya itu ya diulekin dengan mantang itu. Jadi nanti hasil dari bumbunya itu kental dan lembut gitu. Tapi sesuai selera aja ya, kalau kalian punya cara sendiri juga boleh. Ini hanya sekedar tips aja. Kemudian masukkan 3 saset kecil kecap manis. Kalau ditakar menggunakan sendok itu kira-kira 4-5 sendok makan atau sebanyak 50 ml. Aduk-aduk rata. Lalu tambahkan juga dengan saus sambal sebanyak 100 ml atau kira-kira 10 sendok makan. Kalau menggunakan saset kecil itu sebanyak 10 saset kecil ya, yang biasa kita beli harga Rp500 itu. Kalau nggak suka terlalu pedas, saus sambalnya boleh dikurangi jumlahnya. Atau kalau yang suka pedas boleh juga dipakein cabai rawit ya. Dan yang terakhir saya masukkan 1,5 sendok makan tepung beras. Ini saya larutkan dulu menggunakan air. Aduk-aduk hingga merata, pastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Lalu masukkan ke dalam bumbu tadi. Aduk-aduk hingga merata sehingga tekstur bumbunya menjadi mengental.
Koreksi rasa, kalau kurang asin boleh ditambah. Ini udah pas banget rasanya. Nah, kalau bumbunya udah meletup-letup seperti ini udah mateng, kemudian matikan api kompor, lalu angkat ya. Nah, ini saya sudah ambil ciloknya tadi. Sekarang saya mau siram dengan bumbu kacangnya. Ini aromanya enak banget guys, mantep banget. Warnanya juga pas ya, agak gelap gitu. Sekarang saya mau cobain ciloknya. Bismillah. Ini ciloknya tuh enak banget, lembut gitu. Jadi nggak alot ya, walaupun tadi adonannya tuh nggak pakai telur. Tapi ini hasilnya udah oke banget, lembut banget, rasanya enak banget, bumbunya juga mantep banget rasanya, manis, asin, pedesnya dapet semuanya. Ini enak banget. Jadi nostalgia ya dengan jajanan jadul, jajanan ala-ala anak SD. Ini enak banget guys. Kalau mau dibuat jualan juga bisa ya, cilok bumbu kacang seperti ini. Ini saya makannya menggunakan colokan seperti ini ya, tusukan bambu. Kalau mau pakai sendok juga boleh. Mantep banget guys. Kalian wajib coba ya. Ini pokoknya rasa bumbunya itu beda banget dari yang lainnya. Dulu saya pernah bikin cilok bumbu pedas manis ya. Kalau ini cilok bumbu kacang. Jadi kalau yang mau lihat tutorial saya bikin cilok bumbu pedas, silahkan di scroll konten YouTube saya yang lainnya juga. Nah, itu dia resep cilok bumbu kacang dari saya. Jika kalian suka dengan video saya, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Miza dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.